Kalau guru-guru gue bahkan bilang namanya memutuskan atau memfinalkan pilihan itu ya di sini, bukan di sini. Jadi rasional itu cukup memberikan pertimbangan. Yes. Tapi ujungnya di sini gitu. Ketika ininya nggak klop ya nggak bisa. Istafti qalbu namanya. Tanya hatinya. Jadi mungkin pesan gue itu anak muda tetap menjaga idealismenya di tengah dinamisme politik ya, catur politik ini, sehingga kita ketika hadir itu dipastikan punya value lebih. Betul. Kan yang dijual itu value kan. Welcome to Politics. Baik lagi sama gue Puja. Dan gue Dino. Nah, hari ini kita kedatangan siapa nih, Din? Ini salah satu rising star nih di politik star. Anak muda. Wow. Pasti orang udah banyak yang sering lihat dia nih. Karena kenapa udah? Ada di mana-mana. Apa gonta-ganti partai enggak? Waduh. Pelan-pelan. Kita sambut langsung Gus Najmi Mumtazah. Halo, apa kabar? Sehat Gus? Kabar baik. Cukup menekan ya di awal. Kayak udah lebih cerah nih kayaknya ya. Alhamdulillah. Sudah lebih udah lebih tahu alamat rumah. Ya. Oh gitu. Ya. Tapi ini menarik ya. Kalau kita ngeliat Gus Najmi kan ini emang ya orang banyak yang kenal lah, ya kan. Udah famous lah. Famous. Apa sih yang bikin lo akhirnya ada di titik ini gitu, mau berpolitik, apalagi anak muda ya, kan ngerasa politik tuh, aduh, apa banget anti deh. Gitu. Ceritain sedikit. Gimana tuh Gus? Oke, terima kasih ya atas kesempatannya nih Mas Dino dan Kak Puja. Yes. Ya. Aku selalu membayangkan ada dua alasan utama ya, kenapa aku ada di politik. Yang pertama ini cukup personal, karena memang keluarga itu berasal dari track politik ya. Ayahanda membesarkan putra-putrinya ya, membangun keluarga itu memang berkiprah di politik ya, sehingga sebagai seorang anak merasa ada tanggung jawab tongkat estafet yang harus diteruskan. Bagaimanapun beliau sudah menanam ya kan, wajar lah banyak misalkan ada yang pengusaha ayahandanya terus pengen anaknya jadi pengusaha, melanjutkan gitu ya. Ada yang bekerja di media, anaknya juga seperti itu gitu ya. Nah, track saya ini ada di politik gitu. Itu alasan yang cukup personal. Kalau yang kedua ya memang lebih mengkomplitkan atau menyempurnakan puzzle keilmuan saya, Mas Din semuanya. Jadi di UGM waktu S1 memang ambil public policy. Public policy. Kok kan udah tahu. Nyimak. Teman-teman enggak tahu. Yang lain enggak tahu ya. Jadi waktu S1 di UGM ambil public policy, sebenarnya sempat ambil hukum juga, 2 kuliah di UII, cuma akhirnya menuntaskannya di UGM. Terus sekarang S2 ambil ilmu politik ya di UI, sehingga namanya ruang akademis itu kan tidak sempurna kalau tidak diimbangi dengan ilmu lapangan. Setuju. Ya, ilmu lapangan. Bahkan kadangkala justru apa yang di dalam kelas itu tidak sepenuhnya ada di lapangan gitu ya. Nah, sehingga ini puzzle ini harus dirangkai. Tujuannya apa? Tujuannya ya balik lagi ke hal yang mulia, menyejahterakan ya, membawa manfaat untuk masyarakat dan semuanya. Kurang lebih gitulah. Tapi berarti bukan memang di force sama ayahanda buat enggak, kayak sama dan sekali harus politik juga. Sama sekali enggak. Sebenarnya waktu ini flashback lah, ketika 2021 itu ayahanda itu yang pertama kali terkejut ketika ada panggilan politik dari Haji Lulung. Iya, Haji Lulung waktu itu pas beliau kembali ke P3 ya, adalah konon ya salah satu syaratnya itu meminta kepada ketua umum kami waktu itu di P3 Pak Suharto Mono Arfa untuk gue mau nih balik ke P3 asalkan pendampingnya ini anak muda. Libatin anak muda tadi ya. Dan spesifik yang namanya Najmi Mumtazah Rabbani gitu. Akhirnya sudah terjadilah perkawinan antara kelompok senior dengan junior. Dan itu tercermin dari kepengurusan P3 di Jakarta waktu itu 2021. Jadi Haji Lulung sebagai ketua wilayah, gue sebagai sekretaris wilayah. Jadi gitu. 2021 umur 24 ya, 24 jadi sequel. Iya, agak Kita umur 24 ngapain ya? Wow, luar biasa. Keseumuran ya? Luar biasa nih. Ya gitulah namanya pengalaman. Agak kaget sih. Jadi dulu kayak ternyata anjir jadi sequel tuh pasukannya di bawah banyak ya gitu. Banget Pak. Kayak tingkat provinsi, Jakarta tingkat kota kan? madya ya kan. Ada 6 kota administrasi kan. Pusat, selatan, timur, barat. Mana lagi?
utara. Pulau Seribu ya kan. Terus bawahnya lagi ada kecamatannya lagi, ada kelurahannya lagi. Jadi ternyata ya pembelajaran waktu itu luar biasa lah. Jadi saat itu ayah Anda malah kaget ya? Kaget. Kirain wah ini kayaknya anak gua oke juga Pasti nih kan. nih, gitu. Coba deh kita orbitin. Ternyata enggak gitu ya? Iya, ternyata ya dia diinfoin sama ketua umum ya bahwa ada permintaan dari Haji Lulung. Langsung lah gue ditelepon waktu itu. Telepon, kok bisa kayak begini? Ada urusan apa kamu sama Haji Lulung? Terus ya gue kaget juga kan. Loh ini ada apaan gitu. Jadi ya ternyata gitulah panggilan politik itu bisa datang dengan cara yang tidak diduga-duga ya kan. Min haitsu la yahtasib kalau dalam bahasa agama gitu. Ya. Tapi ini ada yang menarik nih Puja. Tadi kan ya keluarga khususnya ayah Anda ini jadi figur yang cukup penting lah ya. Apalagi tadi ya Nasmi ceritain detail lah. Gue pengen nanya juga nih Gus, kira-kira lu melihat sosok ayah tuh sejauh apa sih sehingga bisa ngebuat Natsmi yang seperti ini nih. Apalagi kita juga tahu dinamika lo kan ini luar biasa ya buat anak muda. Wah ini kalau nggak siap meledak sih kepala kan. Pasti. Iya, pertanyaannya cukup dalam ya. Jadi gua sebenarnya sudah mulai menghitung ketika masuk ke dalam politik ini pasti ada yang namanya saling keterkaitan. Keputusan politik gua itu pasti mempengaruhi keputusan politik bokap. Begitupun sebaliknya. Kita ini kan satu kesatuan, bagaimanapun orang melihat Najmi adalah pribadi yang dewasa, pribadi yang tidak bisa diintervensi, tapi ya bagaimanapun orang melihat ya bokap gue ya adalah bokapnya Najmi yang ada di belakang ini, bayang-bayangnya gitu kan. Sehingga memang ketika awal kami banyak sekali diskusi ya terkait politik dan langkah-langkah. Cuma banyak di antara keputusan politik gue pun yang nggak melibatkan beliau. Gue hanya menyampaikan rasionalisasi ketika gue mengambil keputusan A, beliau akhirnya memberikan masukan. Gitu ya. Jadi diskusi kami itu ya setiap pagi kalau beliau belum berangkat kerja dan juga sepulang beliau kerja. Kalau misalkan dari luar kota itu beliau depan TV. Gimana hari ini apa aja gitu. Gimana kemarin ada ini. Bahkan pernah sampai ekstrimnya itu besok paginya, jadi malam gue pulang itu cukup larut, ada peristiwa yang cukup monumental lah ketika itu, nanti bisa di track. Besok paginya beliau langsung manggil gue di bawah, apa nih kok bisa kayak gini gitu. Kok ayah nggak dikasih tahu gitu loh, kok ayah nggak, biasanya kamu nanya pendapat ayah. Ini kok kali ini kamu itu lo belum inform dulu tuh. Waktu itu adalah harus ini mana ini ya? Mana nih yang harus ini akhirnya ya bisa dibilang seorang ayah ya agak shock gitu ya, karena pasti yang tadi gue bilang saling keterkaitan ini akan dilihat oleh publik, tapi ya balik lagi ini keputusan gue secara person dan juga membawa instansi yang bokap sama sekali nggak terkait gitu. Tapi akhirnya dari kejadian itu apa yang lo banyak jadi pembelajaran? Banyak. Jadi gue disebor lah, gue dikeramasin. Habis gue. Habis. Cuma ya gue akhirnya berhasil memberikan rasional pikir gue untuk bagaimana gue mengambil keputusan ini gitu loh. Apa yang dibutuhkan ketika itu ya seperti ini gitu loh. Jadi gue sampai waktu itu punya dua anggapan ya. Ayah kalau misalkan mau terlihat taat sama pusat, DKI Jakarta nggak akan ada apa-apanya, bahkan bisa hilang. Tapi kalau ayah mau melihat sedikit membangkang, sedikit saja, jamin DKI Jakarta akan membuahkan hasilnya. Gitu bos. Jadi ada rumus yang kita kalkulasi, nggak ujuk-ujuk sebenarnya, gitu loh. Cuma persepsi membangkang ini kan akhirnya ya digoreng pusat ya macam-macam lah. Padahal kalau kita tarik lagi secara aturan gitu, gue nggak sama sekali melanggar aturan. Bahkan pusat belum menentukan keputusan ketika itu. Jadi namanya aspirasi bottom up ini kan bahkan di pusat waktu itu ada yang berstatement, salah satu petinggi juga, biarkan narasi di daerah-daerah itu berkembang. Nanti dilempar ke pusat. Kami ini sifatnya kan bukan memutuskan, kami ini merekomendasikan. Gitu. Pusat yang punya wilayah untuk ketok palu. Tapi setidaknya DKI Jakarta didengar dulu gitu loh. Tapi nggak lama dari itu. Apa nih defnya nih? Kayak gue tahu nih mana nih. Kita paham. Begitulah. Tantangannya begitulah. Cuma so far gue melihat bokap sebagai sosok pendengar yang sangat setia dan juga pemasok keputusan yang sangat bijak. Dan tetap support di keputusan semuanya ya. Apapun. Beliau bahkan ya sampai hari ini orang ya quote unquote melihat
resiko jabatan hilang dan lain sebagainya Iya. itu beliau rela. Tapi itu Mungkin memang ada faktor. ada sedikit Ya. lebih ke letupan aja sih. Letupan ya. Letupan akhirnya terus ya. Kebakaran semuanya. Meskipun sebelumnya memang ada Iya, iya. banyak variabel ya. Iya, iya. Akumulasi Banyak gitu ya di akumulasi situ lah, ya. akumulasi. Oke, Tapi di oke. akhir tiba-tiba ya orang akhirnya menggoreng. Iya. Sudah, tapi ada satu momen yang gue cukup menyentuh lah ketika peristiwa reshuffle itu terjadi. Hamin satu ya gue akhirnya dipanggil bokap. Gue tahu banget, mungkin secara psikologis bokap yang paling ngerasa beban untuk menyampaikan hal ini. Meskipun gue udah tahu kan sebelum-sebelumnya bahwa bakal terjadi nih. Beliau dengan mata tatapan yang cukup berat gitu ya, akhirnya sudah ya ikhlas gitu. Ikhlas. Wow. Ikhlas ya. Ayah minta kamu tetap tegap. Ayah minta kamu tetap pada tujuan kamu dan cita-cita kamu. Dimanapun posisi ayah, apapun jabatan ayah akan tetap ada di belakang kamu. Itu nggak dalam hitungan menit, detik itu gue langsung menitikan air mata lah. Gue sampai menyampaikan kalimat pertama gue, ya maafin AA. Kenapa kamu minta maaf? Ya maafin AA mungkin karena keputusan politik AA sampai mempengaruhi ayah di titik ini. Enggak, beliau sampai gitu. Enggak, kamu nggak punya salah apa-apa. Ayah hari ini itu adalah keputusan ayah yang kamu tahu. Kamu hari ini itu adalah keputusan kamu yang ayah tahu. Kita satu kekuatan. Gitu. Nggak ada masalah. Kamu nggak bisa menyesali apa yang kamu lakukan. Kamu adalah pribadi yang dewasa. Hitung-hitungan kamu matang. Gitu. Udah, kamu nggak usah khawatir. Gue nunduk aja kan. Minta maaf. Ayah malah kecewa kalau misalkan kamu merasa bersalah. Gue dipanggil depan TV ketika itu di sofa. Sini duduk. Itu gue berat hati tuh melangkahkan kaki gue nyamperin beliau karena gue udah tahu apa yang beliau akan sampein. Dengan penuh keyakinan gue akhirnya samperin, ya bokap tatapan yang cukup berat ya pasti karena beliau mempertimbangkan nih faktor yang paling terdampak ini pasti Najmi gitu kan. Satu kalimat pembuka beliau, ikhlas ya. Ayah minta kamu tetap tegak sesuai dengan cita-cita kamu, tujuan kamu. Gue nunduk dan gue menyampaikan mohon maaf, ya maafin AA. Kenapa kamu minta maaf? Ya mungkin karena keputusan politik AA yang sampai akhirnya mengantarkan ayah di titik ini. Enggak, beliau tegas itu, enggak, kamu gak salah. Apa yang kamu lakukan itu sepengetahuan ayah. Apa yang ayah lakukan itu sepengetahuan kamu. Kita satu kekuatan. Tenang, apapun posisi ayah, dimanapun ayah berada, ayah tetap ada di belakang kamu. Gue dibangkitkan lah semangatnya. Situ. Akhirnya beliau sampai menyampaikan, ayah ikhlas, ayah berkali-kali bilang ke kamu, semua yang kita rasakan hari ini sementara. Jabatan, fasilitas. Jadi gue tuh emang udah dilatih Din. Untuk melihat ini tuh sekedar ya hal yang fana aja. Kayak orang titipan melihat lah gitu ya, amanah titipan. lah. Sehingga gue gak dalam posisi yang ketika ini terjadi tuh merasa kehilangan. Ya mohon maaf, banyak orang kan yang ya begitu kan, terlalu petantang-petenteng. Kalau gue enggak lah. Meskipun ya itu bagian dari privilege, tapi melihat ini ya sementara doang. Sementara itu yang selalu diamanahkan orang tua kepada anak-anaknya. Sampai akhirnya beliau bilang, ya ayah lebih bangga, merasa terhormat ketika ayah kehilangan sesuatu karena ayah mempertahankan idealisme ayah. Gitu. Luar biasa. Di saat yang sama ada orang yang mendapatkan sesuatu itu karena hal-hal yang ya mengambil hak orang lain, ya menzolimi menabrak konstitusi dan lain sebagainya lah. Jadi ya sudah, kita dalam posisi yang ikhlas ya, tapi ke depan mungkin gue cukup menata hati lagi lah ketika itu, menata hati untuk ini benar nggak ya gue ada di sini gitu ya. Maksudnya dengan segala resiko ke depan pasti bakal lebih banyak kan. Ini baru ke bokap nih, belum ke gue, belum nanti gue punya istri, punya anak gitu kan. Jadi pikirannya waktu itu tuh langsung overthinking ya kemana-mana ya. Wah itu luar biasa. Tapi akhirnya di situ gue melihat ada starting point awal lah, yang benar-benar bikin gue ngerasa oke, pelajaran yang gue petik selama ini udah cukup banyak. Bahkan akhirnya gue menyampaikan lagi ke bokap, ya ayah gak usah khawatir, karena kejadian ini akan lebih tegak, akan lebih tegar lagi. Lebih kuat tenang lagi. aja ya. Ini bukan mematahkan AA, justru ini memotivasi AA. AA akan buktikan kepada mereka bahwa akan suatu hari lagi berhasil gitu.
Sudah akhirnya kita Wah. begitulah. Dalam Berarti banget. dalam kurun setahun lumayan juga ya dinamika lu ya. Lumayan banget Din. Sampai akhirnya bokap tadi ya, ayah anda. Iya, kalau ya itu tadi ya gue rangkai pertama yang cukup ngena buat gue ketika ditinggal Haji Lulung. Ya. Ya pasti ya. Pas lagi sayang-sayangnya ya kan, Iya, pas 7 bulan 8 bulan. Bahkan orang-orang Haji Lulung yang di lingkaran terdekat itu sampai bilang, Gus, ente beruntung banget Gus. Ente deket itu pas di penghujung usianya, pas di ujung gitu loh. Jadi ente tuh bener-bener tahu di akhir Iya. masa hidup beliau gitu. Kita udah deket lama, cuma kita nggak nikmatin di akhir usia itu. Yang kedua peristiwa ketika ketua umum gua ditumbangkan lah dengan cara yang kurang etis. Yang ketiga ya itu ayahanda sampai akhirnya kena seperti itu. Tapi ya sudahlah, yang namanya politik, ya nggak? Ya benar. Dibawa enak aja. Nggak boleh baper, nggak boleh dibawa ke hati juga. Sorry nih kalau agak pakai hati Iya, tadi tapi cerita nih. nyampe ke hati gue juga. Nyampe lah. ya. Itulah Jadi- orang tua lah, Din. Ya. Tapi ini menarik juga nih Puja. Semua dinamika itu kan pada akhirnya kan lo harus ngambil putusan dong. Iya, Putusan kan. betul. Nah, yang gue tahu nih, Jeng. yang gue tahu, emang lu sempat juga kan berlabuh ke salah satu partai ya. Iya. Dan katanya berlabuh ke partai lain ya, bener? Apa gimana sih, gue nggak ngerti nih. Boleh sekalian biar lo jelasin lah Gus, apa teman-teman gimana ya. nih? Iya, jadi pasca terjadinya pencopotan dan lain sebagainya itu, memang gue di posisi yang berpikir ini kan harus tetap berjalan ya, Din ya. Cita-cita gue nih tetap Iya, gue gantung di sana. Cuma kita untuk nyampe cita-cita itu tuh pakai apa kan? Iya. Kalau misalkan kita mau ke Bandung, ada yang pakai travel, ada yang pakai kereta wush, Iya. ada yang macem-macem gitu kan, macem-macem. Ini gue gimana nih, pakai apa nih? Sedangkan gue melihat, ya dengan segala hormat, tempat gue yang sebelumnya itu tidak kondusif untuk nganterin gue ke sana. Apakah mesinnya gimana gitu kan? Jadi gue harus cermat melihat kendaraan ini. Dihujani lah pilihan ini itu dan lain sebagainya. galau Sempet nih kan. disamperin orang A, orang B, orang C, dan orangnya juga kan bukan kaleng-kaleng Iya, kan. makanya. Alhamdulillah lah. Ya sampai ada yang 2 kali seorang sekjen partai nemuin, di video call sama seorang ketum partai, seorang menteri yang hari ini duduk juga. Jadi gue melihat, padahal kan gue belum ngapa-ngapain ya. Kok Rame ya nih. alhamdulillah, Rame, maksudnya ya kan? mungkin sedikit membuka ruang kepada anak-anak muda di Jakarta bahwa kita punya kontribusi dan andil nih di dalam sistem perpartaian, perpolitikan di Jakarta, sehingga mungkin partai-partai lain cukup melihat Najmi bisa membawa angin itulah. Tapi walhasil gue memutuskan untuk ke sana ya kan, dengan pertimbangan ada juga lah ya, ada pertimbangan itu. Kesana kemana ya? Tahu Puja? Tahu lah. Waktu itu emang nyarinya yang agak mepet. Jadi dari Partai Persatuan Pembangunan jadi Partai Persatuan Indonesia. Dan gue Gak apa-apa dong, itu kan bagian dari Iya, ini bagian juga. dari- perjalanan. iya. Tapi gue respect sih, maksudnya setahun itu tuh gokil sih Pak dinamika lu. Kalau nggak kuat tuh meledak tadi gue bilang. Iya Terus benar. lanjut Gus. Jadi waktu itu Dino juga nganterin ya, alhamdulillah pas Iya. yang di rumah kan. Ya banyak lah melihat sahabat-sahabat banyak tetap nge-support langkah politik ya kan. Habis itu nggak lama Aldi Taher juga membawa warna ya kan ke Perindo. Dengan kebingungannya ya. Iya. Terus nggak lama waktu itu ya dapat kabar Pak Sandiaga Uno malah masuk ke P3. Ada yang ledekin gue tuh gara-gara ente pergi Gus jadi harus digantiin Sandiaga Uno. Ya, gue bercandain aja. Masuk. Ya sudah akhirnya berjalan. Tapi ya di tengah-tengah jalan ya pasti ada. Oke, dinamika itu terjadi Ini lagi belum masuk pertanyaan ini. Belum. Pasti cerita aja dulu nih. Iya, Tapi iya. gak apa-apa ya. Iya, tapi ya gue berusaha memberikan terbaik lah. Pastinya gue setiap tempat dikasih amanah, dikasih kepercayaan. Bahkan di Perindo gue dipercayakan sebagai ketua harian DKI. Ya sudah, gue berikan porsi yang bisa gue berikan. Cuma ada hal-hal yang sekiranya ya begitu-begitu kan. Ya sudahlah, ya kita begitu. Tapi Bi, kalau dilihat kan kemarin kan sempat share di Instagram juga ya. Terus gue juga sempat reshare, lo juga sempat reshare gitu. Pasti banyak banget Pasti teman-teman lah yang kalau gue, pokoknya kalau juga tanya. Najmi ada putusan apa gue pasti selalu share. Pasti kayak intinya tuh mengarah, oh Najmi back to the roots gitu. Itu bener gak sih? Apa memang dari dulu? Sekarang ngejawab nih, tadi belum kejawab juga soalnya nih. Oke. Silahkan dilanjutkan Gus. Back to the roots ya. Jadi gue sebelum mungkin ya nanti bisa di track ya kan, pasti mungkin Puja dan Dino tahu, gue kan membangun hubungan personal, emosional ya, dan juga hubungan
instansional ketika itu. Yeah. Beliau gubernur DKI Jakarta dan gue ya petugas partai di DKI Jakarta. Yang kami bangun itu cukup banyak. Ya, legacy yang kami berikan terhadap yang bersangkutan juga cukup banyak. Orang mengatakan ya investasi sosial Najmi ya di beliau. Dan gue memang udah klop di hati gitu loh. Udah klop di hati. Ketika pamitan sama beliau, gue memutuskan untuk ke Perindo. Ya beliau juga dengan berat hati melepas akhirnya. Oh sempat juga ya berarti Sempat. Gue ke rumah beliau. Beliau gini, aduh kalau kesana agak repot itu di ujung. Agak repot di ujung. Cuma gue denial lah waktu itu. Gue berharap gue bisa menjadi penjembatan lah. Jembatan. Cuma akhirnya di tengah jalan gue melihat kayaknya gue susah untuk jadi jembatan itu dengan segala tekanan dan lain sebagainya lah. Gue dilepas dengan berat ya di tengah-tengah jalan. Jujur ya ini namanya suara hati ya. Suara hati. Gak bisa dibohongin. Kita turun Pak ke dapil. Itu tuh yang gerak tuh bukan cuma kaki. Yang gerak bukan cuma jabat tangan gitu, enggak. Tapi ketika di sini lo enggak kekumpul ya. Itu tuh rasanya beda. Hambar. Yes. Rasanya hambar. Jadi ya banyak lah pesan-pesan ya. Termasuk para guru gua, para kiai habaib. Dan juga konstituen. Gus, balik. Gimana caranya balik? Gue bilang. Ini udah keputusan gua gitu kan. Ente nggak di sini, dia bilang gitu. Kita tetap mau bantu ente, cuma kita repot ketika ente di sini. Ente itu tone-nya kan ya gitu yang di awal ya, politik keumatan ya, maksudnya yang lebih ke ya basis-basis jamaah gitu kan. Disitulah gue mulai bergejolak lah, dan ada hal-hal yang sifatnya personal juga ya cukup menjadi pertimbangan. Tapi gue gabungkan lah antara rasional logis dengan perasaan ini. Gue pernah mengalami ini dalam hati gue. Ya, gue sudah pernah ada di posisi ini, binter lah kalau orang-orang bilang kan. Jadi gue harus lebih mateng nih, ya kan, harus lebih mateng, ya kan. Gue nggak mau sekedar kayak emosional sesaat gitu ya Din ya. Jadi gue mateng sampai gue berangkat kemarin ya ini. Alhamdulillah dapat rezeki kemarin dipanggil Allah ke Baitullah ya kan. Di sana tuh gue niatkan memang untuk benar-benar mencari titik akhir lah. Itu nggak putus Din, yang namanya doa ya. Nggak jauh-jauh doanya tuh kayak ya Allah pengen ditunjukin tempat yang sebenar-benarnya tempat ya. Yang mampu menghargai, yang mampu mengangkat harkat martabat. Nggak hanya gue pribadi dan juga keluarga itu. Dan dijauhi orang-orang dolim. Namanya politik kan ya banyak. Jadi gue pengen aja itu doa-doa itu tuh pas wukuf ya kan, dari zuhur sampai maghrib nggak lepas. Ada satu momentum nggak sengaja ketemu sama ketua umum Partai Kebangkitan Bangsa. Di sana. Bisa gitu ya, nggak bahaya tak? Jadi ini gue belum pernah buka ya, apalagi ke publik, hanya orang-orang terdekat. Gue ketemu di depan Masjidil Haram di sebuah hotel sama Gus Muhaimin. Dipanggil gue kan. Panggil, gak sengaja. Najmi, kamu ngapain ke... gitu. Kamu ngapain? Loh kok om tahu? Gimana gak tahu, ngeramai itu bapakmu juga sampai datang gini-gini kan. Ngapain kamu situ? Pertimbangannya apa? Gitu kan. Begini om. Ya beliau mengerti lah. Ya ada pembicaraan yang cukup confidential ya. Sampai akhirnya berujung pada udah ikut om aja. Ditemukannya di sana ya, benar-benar langsung di. Terus gue bilang, aduh kemana aja om? Ketika yang lain pada meminang, pada ngelamar, om gak muncul. Gue bercandain balik gitu. Udah ikut om aja. Ayo, kamu mau nyalon kan? Gitu. Mau nyalon kan? Iya om mau nyalon. Udah ikut om aja. Aduh gak bisa om. Gue bilang gak bisa. Ayo, sampai beliau ngasih tangan. Kita salaman mumpung depan Masjidil Haram. Ini real dan ada fotonya. Mau salaman. Bentuk salaman gue itu sekedar menghargai dan untuk kenang-kenangan ya Din ya. Oh jadi doa. Gue salaman Din. Gue salaman. Udah selesai dari situ pamitan di hotel. Beliau mau mungkin zuhur di Haram, gue juga, tapi nggak di satu tempat. Malam ketemu lagi. Malam ketemu lagi ini di latar Masjidil Haram itu. Ketemu lagi, ngobrol-ngobrol lagi. Itu yang ganti tuh pecinya doang waktu itu. Gue ganti peci. Gue nggak pakai peci.
beliau ganti jadi peci hitam. Baju kokonya masih sama, menandakan itu di hari yang sama. Ngobrol lagi, bercanda lagi. Nggak nyangka ya, pulang haji ketika habis fast gen ya kan. Fast gen gue dapat kabar ada sesuatu ya kan. Waduh, gue jadi begini ya. Dikasih kabar lah sama itu, gue jadi begini. Apa ini ya? Gitu. Lalu beberapa minggu setelahnya tiba-tiba ada belokan yang cukup tajam lah itu kan. Partai Kebangkitan Bangsa tiba-tiba kawin dengan Anies Baswedan. Yang mana Gus Muhaimin jadi cawapres. Kok begini jadinya? Pikiran gue cuma satu, ternyata salaman di haram ketika itu sesakral itu. Iya. Maksudnya itu mungkin sebagai ya namanya apa ya, ada isyarat ya Din ya. Kita nggak tahu, kadang-kadang manusia ini kan terbatas penglihatan akalnya, zohirnya, tapi kalau urusan yang batin, yang lain-lain itu kan yang di atas yang ngatur. Ya sudah, gue di situ mulai kayak menjajaki. Dan di saat yang sama banyak yang ayo pulang lo, balik lo, ayo balik. Nih, lo kan warnanya begini nih, warnanya sama kan? Warnanya sama kan? Garis politiknya sama kan? Ayo balik. Grassroots-nya juga mirip-mirip ya. Grassroots sama ya. Iya, dan itu benar-benar inline gitu ya dengan kemauan para guru-guru gue dan konstituen gue. Kan gue melihat politik itu bagian dari upaya menepati janji. Ketika gue turun ya, hadir ke masyarakat, ada aspirasi yang dititipkan. Satu di antara yang gue nggak bisa realisasikan ketika itu bahwa gue ini harus mendukung presiden pilihan mereka. Itu yang gue menjadi gejolak batin gue ketika gue turun. Gimana caranya Pak ketika gue di partai mengusung A, gue dipaksa untuk mengusung B sama warga-warga gue. Konstituen lagi tuh. Konstituen. Sehingga gue merasa kayak ada janji yang harus gue tunaikan. Dan ketika ini klop dengan ini, gurunya oke, konstituen oke. Ini udah jalur langit nih, jalur langit. Udah, gue bilang, gimana caranya nih tapi gue dapat seat di situ kan, karena ini udah mau penutupan Pak. Iya benar. Gue itu sampai mengundurkan diri, mungkin nanti dilampirkan suratnya ya. Itu di tanggal 28 September. 28 September, sehingga gue hanya punya waktu sekitar kurang lebih 1 minggu untuk memutuskan final. Iya benar. Apakah gue berlabuh apa enggak? Penutupan DCT daftar caleg tetap itu di 4 Oktober. Jadi cukup kerja Roro Jongrang. Efektif gue bicara tadi 1 minggu sampai 2 minggu lah, gue tanya ke guru A, ke B, bahkan guru gue di Jawa Tengah gue samperin, ini ada yang nemenin juga. Gue mintai pertimbangannya, ya isyaratnya gimana, bagus nggak, ini rumah gue nggak, gitu kan. Jadi gue mengimbangi lah alasan elektoral dengan alasan ya ini personal gitu lah, personal. Ya sudah, akhirnya gue putuskan lah dengan berani dan mungkin menantang resiko juga lah. Gitu. Dan sekarang di Dapil 8 ya Mi? 8, tetap maju Dapil 8 Jakarta Selatan, begitu. Siapa tadi figur yang benar-benar lo jadiin contoh selain Ayahanda ya? Ayahanda kan, ini kan lewat gen ini kan. Iya. Siapa? Biologis ya. Iya. Calon presiden gue lah. Siapakah itu? Kenapa Mi? Enggak. Anies Baswedan. Ya, Pak Anies Baswedan. Apa yang lu teladani dari beliau dan kenapa kok Pak Anies? Pak Anies itu yang tadi balik ke tujuan gua awal berpolitik ya. Mampu menyempurnakan puzzle antara ilmu akademik dengan ilmu praktik gitu ya. Jadi beliau kalau kita tahu kan sebagai pernah mantan rektor ya, pengajar, mendirikan Indonesia Mengajar ketika beliau sebelum jadi Mendikbud ya kan. Banyak torehan prestasi yang memang bernada akademis gitu loh. Bahkan penghargaan dari luar negeri juga banyak sekali. Itu gue melihat tantangan, ada nggak ya ruang orang pinter itu mengisi di praktik politik gitu ya. Ternyata diisi sama beliau. Kita lihat mungkin ya sebagian besar masyarakat Jakarta, gue nggak mengatakan semuanya ya, sebagian besar masyarakat Jakarta melihat hasil itu. Tinggal bagaimana kalau gue melihat kan namanya orang baik ya, kalau gue melihat secara personal orang baik, prestatif gitu ya. Ini nih harus di-expand skala kebermanfaatannya. Nggak boleh cuma orang Jakarta doang nih yang ngerasain begini gitu. Jadi semua masyarakat Indonesia ini harus ngerasain. Itu bentuk dukungan gue sama beliau ketika 2022 awal. Gue sampai memberikan penghargaan tokoh persatuan dan pembangunan DKI Jakarta. Nanti dicuplik juga. Ada tuh ya? Ada. Ketika orang-orang lain atau partai-partai lain atau pihak lain belum menyatakan dukungan. Kami sudah memulai itu di awal 2022. Lalu ada 2 deklarasi lainnya kami sematkan kepada beliau. Bahkan yang terakhir itu yang berujung
Ya begitu sampai hari ini sampai hari ini begitu. Jadi orang yang cukup merepresentasikan antara dunia keilmuan dengan dunia praktik. Gue sangat amazed lah. Gitu. Nah ini mungkin ya menuju ke akhir juga ya. Ini Iya. kan kalkulasinya ini cukup menarik nih Puja kalau menurut gue ya. Gus Natsmi waktunya singkat, akhirnya berlabuh kembali ya kan. Ternyata Revolusi perubahan gitu ya. secara hati Siap lebih di berubah. situ. Yep. Abis ini lu mau ngapain Gus berarti Gus? Dari Dengan gamenya pilihan gitu ya, ya. dengan pilihan lu mau ngapain selain tadi maju caleg ya? Ya. Tetap yang gue gantung itu kan cita-cita menjadi anggota dewan. Oke. Akhirnya gue hari ini ya fokus untuk merangkai dari tiap hari ke hari, jam ke jam itu bagaimana gue mendekati cita-cita gue itu. Ya simpul-simpul segala macam kerja-kerja elektoral apa. Yang kedua ya usaha gue untuk menjadikan, memperjuangkan Pak Anies Rashid Baswedan dan Gus Muhaimin Iskandar. Oke. Ketua umum gue, ketua umum gue yang mudah-mudahan ya, masyarakat percayakan sebagai pimpinan dan pemimpin di Indonesia. Begitu. Ini kan kolaborasi yang ciamik, Pak. Antara seorang akademik, ya akademisi, ya dan orang aktivis, ya santri, aktivis. Pak Anies itu banyak isu-isu atau menguasai sektor urban, ya mengelola Jakarta, perkotaan. Gus Muhaimin ini banyak mengurusi hal-hal yang sangat grassroots, ya pengalaman-pengalaman beliau dari tahun berapa itu, beliau usia 30-an sudah jadi pimpinan dewan, sempat jadi menteri, paham betul lah. Dan ini kan market ceruk Nahdien ya, Jawa Timur dan lain sebagainya. Ini kalau dikolaborasikan ini sebuah hal yang mantap. Belum soal personal ya. Kalau Pak Anies ini kan seorang yang wibawa, ya cerdas, kata-katanya selalu mampu mengetuk hati masyarakat. Gus Muhaimin ini dengan guyonan, guyonannya yang mampu menggelitik, ya kan. Jadi Pak Anies tanpa Gus Muhaimin rasanya juga kurang lengkap gitu. Gus Muhaimin tanpa Pak Anies juga rasanya nggak pas gitu. Kemarin Pak Anies bahkan diselepet, ya kan. Itu sakitnya kayak beneran tuh. Panas. Itu mencerminkan bahwa hubungan yang cukup akur dan tidak dipaksa-paksakan. Ya kan ada mungkin ya pasangan lain yang Waduh. Ya minta maaf. Komen. Tapi ya gue sih berharap ya Natsmi ini representasi dari keduanya kan. Ya. Secara apa? Secara guyonnya dapet. Ya, Secara amin. intelektualnya juga ada. Amin. Berarti lo akan masuk dalam ini ya, struktural juga nanti ya buat pemenangan tadi ya. Iya, mudah-mudahan. Gue nggak tahu, sejauh ini ada yang ngajakin, tapi sementara ini kan gue maksimalkan Fokus ini juga ya. untuk dapil ya, untuk dapil. Tapi lebih dari itu gue merasa ternyata ya ini rumah gue, gitu. Bahkan ya orang-orang terdekat sampai bilang kita bahagia banget Gus. Akhirnya ente balik ke rumah. Ente balik ke jalan yang benar gitu ya. Bukan berarti diartikan yang kemarin salah, tidak ya. Cuman ya namanya orang itu kan punya dominasi dominasi warna ya, dominasi track politik ya. Ternyata memang ini di hati gua gitu loh. Kalau guru-guru gua bahkan bilang namanya memutuskan atau memfinalkan pilihan itu ya di sini, bukan di sini. Jadi rasional itu cukup memberikan pertimbangan, tapi ujungnya di sini gitu. Ketika ininya nggak klop ya nggak bisa. Istafti qalbu namanya. Tanya hatinya. Ternyata ini jawaban hati gue. Jadi politik soal rasa dan hati ya. Iya. Gitu. Mi, ini lo kan sebagai lo udah di politik udah lama banget dengan jabatan yang banyak, dinamika yang luar biasa juga. Gue mau tanya kayak closing statement buat teman-teman anak-anak muda sekarang dengan percaturan politik yang populasi anak muda 60%, boleh diceritakan atau pesan kesannya biar tetap memperjuangkan suaranya. Iya. Pasti kita nggak bisa memaksa semua orang berkecimpung di politik. Tapi setidaknya menghargai proses politik. Dengan apa? Dengan mendukung orang-orang yang memang punya niatan baik ke sana. Ya kan? Kita punya kesalahan besar ketika mendiamkan keadaan ya. Mengutuk kegelapan itu ya nggak ada artinya, tapi mencari lilin, menyalakan lilin itu sebuah manfaat yang luar biasa. Jadi misalkan teman-teman kita punya andil ya, niat ke sana ya didukung. Kalau emang bukan dapil tapi disupport secara moral gitu kan. Bahwa ruang-ruang itu harus diisi. Yang kedua, politik ini sangat dinamis. Dinamis ya. Hitungan jam, hitungan detik, menit ini bisa berbeda. Hari ini bikin pesta kita, besok pesta mereka. Pesta Natsmi boleh ya. Ampun. Jadi tertekan kita nih. Jadi
Jadi hitungan ini sangat dinamis. Artinya kita sebagai anak muda tuh harus luas, tapi nggak boleh kehilangan akar. Iya, Kalau dalam falsafah Jawa, Sunan Kalijaga itu berpesan angeli ananging orang keli, ora keli. Jadi hidup itu harus tetap mengalir, tapi tidak copot, tidak hilang arah gitu ya. Mengalir aja, mengalir. Tapi kita jangan sampai membiarkan diri kita mengalir di genangan yang keruh, ya genangan kotoran itu. Kita tetap punya roots lah, tetap punya track. Jadi mungkin pesan gue itu, anak muda tetap menjaga idealismenya di tengah dinamisme politik, ya catur politik ini, sehingga kita ketika hadir itu dipastikan punya value lebih. Kan yang dijual itu value kan. Kalau orang-orang tua mungkin bagian ya mengantarkan saja, ya sudah selesai lah mereka gantian. Makanya ada hashtag 2024 gantian dong, gitu kan. Ya udah kita yang ngisi lah. Mungkin itulah, lebih menjaga niat, menjaga hati, dan juga menjaga perbuatan. Ya. Kalau udah di sana nggak boleh tergoda-goda lah. Karena kalau di sana kan orang-orang bilang banyak banget godaannya kan. Kita nggak tahu tuh apa tuh godaannya kan. Ini cerita-cerita rakyatnya. Gitu, Dino, Puja. Wish you all the best, Mi. Thank you banget. Happy banget bisa nyampe ke sini, bisa ngobrol-ngobrol sebentar. Ini lebih ke curhat ya jadinya. Iya, tapi seru. Kita ngelihat 1 tahun yang cukup dinamika luar biasa dan lu bisa ngelewatin itu, Pak. Jadi lu anak muda gitu. Dan itu lu anak muda gitu kalau lu bukan anak muda mungkin biasa, cuma kan anak mudanya itu sih. Iya. Dan makanya gue berterima kasih lah sama orang-orang terdekat gue, ya Dino, Puja yang selama ini juga ada di barisan perjuangan siap. Barisan perubahan belum ya? Jadi mulai menyerang terus nih. Iya. Oke, that's politics. Gue Puja. Dan gue Dino. See you in another video.